Hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara kita pada hari ini, marilah kita dengarkan laporan Direktur Utama PT Pertamina Persero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, Kepala dan Pimpinan Lembaga, jajaran Menteri dari Kabinet Merah Putih, beserta seluruh unsur tamu undangan yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan penyertaannya. Kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka peresmian Integrated Infrastructure untuk energi yang terintegrasi di Pertamina dalam kondisi sehat walafiat. Izinkan pada kesempatan pertama ini saya menyampaikan pesan yang begitu melekat dalam hati dan sanubari saya. Pada hari kedua saya mendapat amanah menjadi Direktur Utama Pertamina, saya beserta Komisaris Utama Bapak Muhammad Iriawan berkesempatan untuk bertemu dengan Presiden Bapak Prabowo Subianto. Beliau hanya berpesan kepada kami, Pertamina adalah soko guru dan tumpuan bangsa Indonesia. Setialah kepada rakyat Indonesia, setialah kepada Merah Putih. Pesan itulah yang selalu menjadi dasar bagi kami dan kami berikan kepada seluruh perwira Pertamina untuk menjadi pedoman dalam setiap tugas kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, proyek RDMP ini, Refinery Development Master Plan, adalah proyek terintegrasi antara hulu dan hilir yang kita mulai dengan struktur pipa senipah sepanjang 78 km yang menjadi pasokan untuk bahan baku menuju ke kilang ini, kemudian dengan Refinery Development Master Plan yang jantungnya adalah RFCC, Residual Fluid Catalytic Cracking. Di situ residu yang biasa tidak diolah bisa kita olah untuk menjadi produk yang lebih bermanfaat. Dengan demikian peningkatan kapasitas produksi kita dari 260.000 barel per hari naik menjadi 360.000 barel per hari, dengan kualitas yang lebih baik, standar Euro 5 yang tentunya lebih ramah lingkungan dengan emisi yang berkurang. Dan yang berikutnya terintegrasi juga dengan terminal BBM Tanjung Batu dengan volume 125.000 kiloliter yang bisa melayani distribusi ke Indonesia bagian timur. Kami juga membangun terminal tangki di Lawe-Lawe sebesar 2 kali 1 juta barel. Jadi dengan demikian total 2 juta barel tambahan untuk crude yang bisa ditampung di sana dari total keseluruhan di Lawe-Lawe sebesar 7,6 juta barel crude. Dengan demikian ini adalah salah satu wujud dan hari ini adalah tonggak sejarah dari ikhtiar panjang kita sebagai bangsa untuk dapat semakin meningkatkan kemandirian kita di bidang energi. Kita dapat menunjukkan bahwa kita dapat berdiri di atas kaki kita sendiri, kita dapat menentukan nasib kita, serta kita dapat menuju swasembada energi. Bapak Ibu sekalian, tentunya peran ini sangat bisa berhasil berkat dedikasi kontribusi dari para perwira Pertamina. Izin Bapak Presiden, Bapak Menteri tamu undangan, para pekerja di Pertamina kami menyebutnya dengan istilah perwira, singkatan dari Pertamina Wira. Wira adalah pejuang, manusia unggul, pemberani, dan berbudi luhur. Itu yang menjadi dasar pedoman bagi kita. Karena sejatinya peresmian proyek ini adalah tentang manusia, tentang pribadi-pribadi yang berada di balik proyek ini, tentang pribadi-pribadi anak bangsa, para pecinta merah putih yang senantiasa memberikan dedikasinya
terbaik untuk bangsa dan negara. Untuk itu, ini adalah bukan akhir, adalah awal dari perjalanan panjang dan akan banyak inisiatif yang tentunya akan kami kerjakan dalam waktu dekat yang selaras dengan asta-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto, khususnya untuk poin kedua swasembada energi dan poin kelima hilirisasi dan industrialisasi. Dengan demikian, kami akan terus memberikan pengabdian terbaik, dedikasi terbaik, kami akan terus berinovasi, kami akan terus memberikan karya terbaik agar dapat menghasilkan karya yang membanggakan bangsa Indonesia. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang begitu besar kepada kami dari Bapak Presiden. Kami juga bagian dari pekerjaan besar ini adalah wujud dari peran nyata Pertamina sebagai soko guru energi nasional. Ini adalah wujud dari jiwa merah putih bagi setiap insan perwira Pertamina, dan ini adalah wujud dari ketulusan dan kemampuan serta pelayanan seluruh perwira Pertamina melayani dengan setulus hati. Atas bimbingan arahan dari Presiden serta dukungan yang begitu besar yang kami terima dari Menteri SDM, jajaran Kementerian SDM, sinergi yang begitu luar biasa dengan Danantara, dukungan dari seluruh Dewan Komisaris, serta dukungan dari seluruh stakeholder, kami insan perwira Pertamina berkomitmen untuk bekerja lebih keras, lebih giat, lebih unggul, lebih profesional, lebih berintegritas, yang ujungnya dilandasi dengan semangat cinta tanah air. Karena kami yakin energi bukan hanya soal daya, tetapi kedaulatan energi adalah menyangkut martabat dan kehormatan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, salve, Om Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, peran strategis Pertamina Group sebagai tulang punggung ketahanan energi nasional menjadi sebuah peran yang tidak hanya memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat, namun juga mendukung program dan asta-cita Presiden Republik Indonesia, serta menjaga keberlanjutan pembangunan dan memperkuat kedaulatan bangsa. Selanjutnya marilah kita saksikan bersama penayangan video Melayani Indonesia dengan Hati berikut ini. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, sebuah tonggak sejarah energi nasional tengah diukir. Melalui proyek Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan, Indonesia kembali meresmikan kilang minyak berskala besar. Kilang terakhir yang dibangun dan beroperasi di Indonesia adalah kilang Balongan pada tahun 1994. Hari ini, penantian panjang selama 3 dekade itu akhirnya terjawab. Kita perkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Produksi minyak dan gas kita tingkatkan. Harga energi kita jaga. Dan transisi menuju energi bersih kita percepat. Dengan demikian, kita akan menghemat ratusan triliun untuk subsidi. Ratusan triliun untuk impor BBM dari luar negeri. RDMP Balikpapan meningkatkan kapasitas pengolahan kilang dari 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari. Tambahan 100.000 barel per hari ini menjadi lompatan besar dalam memperkuat pasokan energi nasional dan mengurangi ketergantungan impor.
energi adalah salah satu strategi untuk membuat pertumbuhan ekonomi kuat karena devisa kita nggak jalan. Menciptakan lapangan pekerjaan dan melakukan optimalisasi terhadap sumber-sumber daya alam kita dan sekaligus untuk meningkatkan bagi hasil. Kalau ini mampu kita lakukan, inilah strategi untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi, untuk memberikan nilai tambah, dan sekaligus untuk mendorong kedaulatan kita. Transformasi kilang ini juga menyentuh kualitas produk energi. BBM yang sebelumnya setara Euro 2 akan meningkat menjadi setara Euro 5. Standar ini berarti emisi yang lebih rendah, pembakaran yang lebih bersih, serta kualitas bahan bakar yang sejajar dengan standar global. Dari sisi teknologi, RDMP Balikpapan juga menunjukkan peningkatan signifikan. Nelson Complexity Index atau NCI yang sebelumnya berada di angka 3,7 meningkat menjadi 8. Artinya, kilang ini kini mampu menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi. Proyek ini dibangun dengan investasi sebesar 7,4 miliar dolar Amerika yang melibatkan 24.000 pekerja. Pembangunan yang memakan waktu sekitar 6 tahun dengan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN 35%. Perintah Bapak Presiden adalah kita harus mandiri di energi, kedaulatan energi, agar apa? Seluruh kebutuhan dalam negeri kita bisa kita penuhi dan uang kita nggak perlu keluar ke luar negeri. Keandalan RDMP Balikpapan ditopang oleh infrastruktur energi terintegrasi, mulai dari pembangunan pipanisasi sepanjang 78 km hingga fasilitas 2 tangki raksasa yang masing-masing mampu menyimpan minyak mentah berkapasitas 1 juta barel. RDMP Balikpapan bukan sekedar proyek kilang. Ini adalah simbol kebangkitan industri pengolahan nasional dan fondasi ketahanan energi Indonesia ke depan. Indonesia melangkah lebih mandiri, lebih modern, dan lebih berkelanjutan. Dalam pemerintahan yang saya pimpin, saya bertekad bahwa Indonesia dalam 5 tahun akan datang harus swasembada BBM, harus swasembada energi. Semangat tidak mengenal menyerah, harus bisa. Merdeka atau mati, berdiri di atas kaki kita sendiri.